apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek warnet yang dijadikan lokasi judi online. 12 orang ditangkap bersama sejumlah peralatan judi online. 1 hektar lahan di Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir terbakar. Api yang membesar nyaris mendekati pemukiman penduduk. 4 dusun di Desa Palangki, Ogan Komering Ulu Selatan menggalakkan budidaya ikan lele untuk tingkatkan program ketahanan pangan di tingkat desa. Informasi pertama, polisi menggerebek 2 buah ruko di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang yang menjadi lokasi judi online. 12 orang tersangka ditangkap bersama sejumlah barang peralatan judi online mereka. Tekan slot ya berarti. Setelah tekan slot, langsung cari permainannya. Penggerebekan praktik judi daring dilakukan Satuan Reskrim Polrestabes Palembang di 2 ruko di kawasan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Seberang Ulu 1 Palembang. Kedatangan polisi sempat membuat sejumlah orang di dalam ruko terkejut. Pada penggerebekan kali ini, polisi menangkap 12 orang tersangka, termasuk sang bandar berinisial J. Praktek judi daring ini telah berjalan selama 6 bulan dengan omset per hari sebesar Rp500.000. Namun untuk mengelabui petugas, praktek judi ini berkedok warung internet atau warnet. Adapun jenis judi yang ditawarkan berbagai jenis judi daring seperti judi slot dan judi poker. Dari 2019 dia memang ini diselubungi ibarat dengan warnet ya. Tempat tersebut kiri kanan itu warnet semua bawahnya, cuman dia sudah mulai beroperasi untuk yang membuka akun segala macam untuk judi online-nya ya sekitar 6 bulan ke belakang, hampir setahun lah ke belakang dia sudah, dengan omsetnya per hari itu bisa Rp500.000. Para tersangka mengaku memiliki peran yang berbeda dari pengelola, operator, hingga bertugas mencari calon korban. Ajakan bermain judi daring disampaikan melalui media sosial. Dari operasi ini, polisi menyita barang bukti berupa CPU komputer, monitor LCD, buku tabungan, telepon genggam, dan CCTV. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan judi daring yang berada di atasnya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 9 orang pelaku judi daring ditangkap Polda Sumatera Selatan. 2 di antara pelaku yang ditangkap YouTuber Lubuk Linggau yang aktif mempromosikan situs judi daring. 2 orang konten kreator YouTube di Lubuk Linggau ditangkap tim Cyber Polda Sumatera Selatan pada Minggu 13 Agustus 2022 lalu di 2 tempat berbeda di Lubuk Linggau. 2 YouTuber tersebut masing-masing MB dan DH terlibat judi daring dengan mengajarkan, membimbing dan mengajarkan pengikutnya untuk bermain judi pada akun YouTube mereka masing-masing. Selain itu, keduanya juga membuat prediksi angka togel yang keluar setiap malam. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah 2 tahun terlibat judi daring dengan omset mencapai ratusan juta rupiah dari upah dan bonus jasanya mempromosikan situs judi. Sementara Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang dalam beberapa hari terakhir mengungkap perjudian daring dengan modus warnet. 7 tersangka judi berhasil ditangkap di 2 unit ruko di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Palembang. Di antara mereka yang ditangkap terdapat Jerry Irawan, pemilik ruko sekaligus penyelenggara judi daring. Selama beroperasi, usaha judi daring Jeffrey memiliki omset Rp500.000 per malam. Cara mereka dengan mengiklankan di YouTube dengan mereka menghimbau, menarik perhatian dari viewernya mereka ya kurang lebih ribuan itu untuk diarahkan untuk memasang, termasuk juga dari pelakunya juga memberikan prediksi togel yang akan keluar pada hari itu. Oke? Berapa lama beroperasi? Kurang lebih sudah 2 tahun, kurang lebih ya. Jadi
Jadi untuk di Polresta informasi bermodus ini Pak warnet ya. Kalau di Polresta dia ini beda. Dia ada satu tempat warnet dan para pemainnya menggunakan warnet melakukan perjudian. Berapa fee-nya? Itu fee-nya kita tergantung kontrak. Satu konten yang naik kalau mencapai 3.000 viewer berapa dapat? Itu sekitar 4 sampai 5 juta. Setiap hari harus naikkan konten? Iya, itu setiap hari. Atas perbuatan mereka, para pelaku dijerat dengan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Seorang anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Gerindra melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita saat mengantri BBM di SPBU Demang Lebar Daun, Palembang. Pemukulan ini sempat viral yang membuat warga mengecam perilaku anggota DPRD yang menganiaya warganya. Video ini merekam seorang pria memukuli perempuan di sebuah SPBU Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1, Kota Palembang. Belakangan diketahui pelaku adalah anggota DPRD Kota Palembang M. Syukri Zen dari Partai Gerindra. Syukri yang telah 3 kali menjadi anggota DPRD Kota Palembang memukuli seorang wanita di samping mobilnya. Sang anggota dewan terlihat emosi melayangkan pukulan berulang kali ke arah wajah sang perempuan. Keributan ini baru mereda setelah warga sekitar melerai keduanya. Peristiwa bermula saat di antrian panjang SPBU. Sang wakil rakyat merasa salah jalur dan ingin memotong jalan agar bisa mengisi BBM Pertamax. Tetapi sang perempuan tidak memberi jalan karena panjangnya antrean. Hal ini membuat sang wakil rakyat emosi dan melakukan penganiayaan. Video penganiayaan yang dilakukan anggota DPRD ini viral di media sosial. Kecaman warga dialamatkan pada sang wakil rakyat yang tega melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan. Walau sempat saling membuat laporan ke polisi, sang wakil rakyat akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf pada korban. Kesalahan dengan di BBM. Aku antri, aku nak beli pertama, dia beli pertalik, aku minta jalan. Itu baik. Itu baik. Kepada masyarakat hayal amal kan, aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan aku juga sudah mohon maaf yang terbesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Korban sendiri secara resmi telah membuat laporan atas kasus ini ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Meski upaya perdamaian telah dilakukan, namun DPC Partai Gerindra Palembang menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, Partai Gerindra tengah mempertimbangkan pemecatan M. Syukri Zen karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan. Video penganiayaan di SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang viral dan menuai banyak kecaman dari warga. Partai Gerindra dengan cepat melakukan konferensi pers untuk menyikapi video viral pemukulan seorang perempuan oleh anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang menyatakan pasca pemukulan di SPBU yang menuai kecaman masyarakat, DPC Gerindra langsung memanggil Syukri Zen untuk meminta klarifikasi. Partai Gerindra menyatakan tidak mentoleransi sikap arogansi yang dilakukan Syukri Zen sebagai wakil rakyat atas kejadian tersebut. Tidak menutup kemungkinan sanksi terberat akan diberikan kepada Syukri Zen berupa pemecatan sebagai kader Gerindra sekaligus anggota DPRD Palembang. Tadi Bapak Syukri Zen sudah kami panggil secara langsung dan besok akan kami berikan sanksi tegas secara tertulis. Bahkan kami bisa usulkan untuk sampai sanksi pemecatan beliau sebagai anggota DPRD. Kami Partai Gerindra sekali lagi tidak bisa mentolerir hal-hal yang sudah dilakukan sampai terjadi pemberitaan viral secara nasional, apalagi penganiayaan seperti ini.
Sang pelaku M. Sukrizen yang hadir dalam konferensi pers menyatakan penyesalannya. Ia mengaku khilaf dan memohon maaf kepada korban serta seluruh masyarakat. Pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Ramai dan kepada yang bersangkutan. Aku juga sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Sementara itu, meski tersangka telah menyampaikan permohonan maaf dan melakukan upaya perdamaian, namun kasus yang dilaporkan korban pada 5 Agustus 2022 lalu langsung direspon polisi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan mendapatkan bukti visum korban serta rekaman video penganiayaan, akhirnya M. Sukrizen ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Untuk tersangka, tadi malam kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Nah, kemudian saat ini sudah dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, pria berusia 60 tahun tersebut terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Januar Ikrom dan Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Jajaran Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Raja berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pedagang sayur keliling di Desa Harapan, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan tangan di borgol, tersangka Masri, pelaku pembunuhan terhadap seorang pedagang sayur keliling bernama Eka Susanti, digelandang polisi ke Mapolres Ogan Ilir pada Rabu lalu. Pria berusia 30 tahun ini ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Kertapati. Tanpa melakukan perlawanan, tersangka diringkus tim gabungan dari Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Raja. Tersangka yang merupakan tetangga korban ini awalnya bermaksud mencuri uang dan telepon genggam milik korban. Namun aksi pelaku justru diketahui korban yang terbangun dari tidurnya. Korban kemudian menyerang tersangka dengan parang. Merasa terdesak, tersangka pun mengeluarkan sebuah pisau dan menghabisi korban. Korban itu saat itu masih tertidur, kemudian dimasuki oleh pelaku, kemudian melakukan aksinya sehingga terjadi perlawanan dari pihak korban, kemudian berakhir dengan meninggalnya korban. Tersangka sendiri mengaku belum sempat mencuri uang dan telepon genggam karena aksinya gagal setelah ketahuan korban. Tidak, belum sempat ngambil apa-apa. Belum sempat. Udah baca dia udah bangun. juga. Terdesak dia nang apa aku di belakang kan aku langsung terbelok langsung tersusuk. Nah itulah aku langsung lari. Itu ada kata lagi tak tahu lagi aku masalah yang barang yang kamu bawa itu. Kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022 lalu sempat menggemparkan warga sekitar. Pasalnya korban ditemukan dengan kondisi tubuh bersimbah darah di lantai rumahnya. Sedangkan harta benda milik korban tidak ada yang hilang. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk pakaian pelaku dan korban, serta pisau pelaku dan parang milik korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pembunuhan yang ancamannya mencapai 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.